Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di rumah Mbak Bel. Jadi ini di podcast episode ketiga, guys. Di sini aku kemarin dihubungin sama salah satu guru swasta, katanya mau curhat, mau berbagi keluh kesah sama aku. Buat bolo-bolo semuanya, mau tahu siapa orangnya? Ini dia. Di sini ada yang namanya Mas Wafik, Pak Wafik. Boleh memperkenalkan diri? Terima kasih. Nama Wafik Khairi. Untuk kesibukan atau aktivitas sehari-hari sebagai pengajar atau guru di Madrasah Aliyah NU Rojibian. Kalau sore sebagai guru TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran. Jadi sore, pagi, profesi sama sebagai pendidik atau guru. Oke, ini Pak Wafik, guys, sebagai profesinya guru. Aku panggilnya Mas Wafik karena kita sudah lumayan akrab, sudah kenal deket. Karena beliau ini juga tanggaku, guys, gitu. Jadi aku panggilnya Mas aja ya, guys. Oke, jadi Mas Wafik sebelum kesini tadi dari mana aja, Mas, kegiatannya hari ini? Ya, seperti biasa sehari-hari kami aktivitas sebagai pendidik di Madrasah Aliyah Rojibian. Yang kebetulan ini pas jam 12 ini istirahat. Ketika kami sempatkan untuk hadir untuk memenuhi podcast Mbak Bel, kita bicara sharing terkait kesejahteraan guru, terkait beasiswa, dan tentunya secara umum adalah terkait pendidikan. Oke, sebelumnya makasih banyak loh, Mas, sudah mampir ke sini. Ya, sama-sama. Dan ini aku mau tanya nih, Mas. Jadi Mas Wafik itu memulai awal profesi sebagai guru tuh dari tahun berapa, dan kenapa sih kok Mas Wafik ini memilih menjadi profesinya guru? Ya, terima kasih. Ceritanya lumayan panjang ini. Kalau mulai menjadi guru ini tahun 2002, semenjak lulus di Madrasah Aliyah, kami diminta untuk khidmah mengajar di pendidikan Al-Quran. Nah, kalau yang pendidikan formal, yang itu adalah di tahun 2023. Itu sebetulnya ini agak bicara cerita ya. Boleh. Itu saya baru 1 tahun kuliah, kebetulan ambil jurusan ekonomi manajemen. Nah, 1 tahun berjalan, ada guru saya memanggil untuk ikut bantu mengajar. Awalnya repot, ewoh dan sebagainya, tapi karena saya sebagai alumni, mau tidak mau sedikit 1-2 hari kami untuk bantu di pendidikan formal, yakni di MI. Jadi sebelum MA, saya ngajar di MI kurang lebih 11 tahun. 11 tahun. Kalau dilihat background memang tidak sesuai, karena saya ambil jurusan ekonomi, tapi malah profesinya guru. Jadi guru, ya. Jadi ini adalah ibaratnya ya tersesat tapi ke jalan yang benar. Ya, betul sekali. Karena cita-cita dulu ketika ambil program atau jurusan ekonomi, kebetulan manajemen itu pengennya kerja di kantor, pengen pengusaha. Tapi setelah saya menjalani ikut bantu menjadi pendidik atau guru, itu rasanya itu ada semacam kepuasan atau ketenangan hati. Nah, ketika mendidik anak-anak tidak bisa menjadi bisa, atau memberikan pendampingan anak yang mungkin agak nakal menjadi baik, itu lebih dari sekedar finansial atau mungkin materi. Itu yang sampai saat ini saya kenapa masih tetap pilih profesi sebagai guru. Ya, Antara itu. Jadi kalau kita hitung ya sudah 21 tahun. 21 tahun guys jadi guru. Jadi emang gitu, guys. Kadang kita tuh pengennya cita-citanya apa, tapi nanti outputnya tuh apa. Karena ya manusia hanya bisa berusaha, guys. Garis takdir tetap sama Allah Subhanahu wa taala gitu, guys. Contohnya kayak aku juga kan, Mas. Sekolahnya di kedokteran, tapi ternyata sekarang aku terjun memilih untuk menjadi calon wakil bupati. Ya kita sama-sama mengabdi ya, Mas. Sama-sama. Ini, Mas. Yang penting bermanfaat, intinya situ. Ya, betul, bermanfaat untuk banyak orang ya, Mas. Ini Mas Wafik kan sebagai tenaga pendidik, Mas. Betul. Nah, kesulitan apa sih yang ditemui oleh Mas Wafik
selama ini, selama menjadi tenaga pendidik? Kebetulan kami khidmah entah itu tadi sekolah formal di Madrasah Aliyah dan juga di TPQ, itu keduanya memang swasta notabene. Artinya semuanya pendidikan itu berawal dari masyarakat. Dalam rangka untuk mencerdaskan bangsa lah, supaya anak-anak itu mendapat pendidikan yang layak, mendapat pengajaran yang baik. Cuma kendalanya karena memang swasta, itu semuanya kan dari masyarakat. Jadi termasuk keuangan atau pendanaan itu dari masyarakat lewat yang namanya SPP atau mungkin syahriah kalau kita sebutnya di madrasah. Jadi kita niatnya di pendidik itu niatnya lah hikmah atau perjuangan. Cuma kendalanya kalau kita bicara hikmah itu ikhlas. Cuma ikhlas kan tidak tahu di hati. Ya, jadi sering kita kadang-kadang dengan Bapak Ibu guru yang lain itu memang terkait yakni kesejahteraan yang memang dari yayasan atau madrasah tidak bisa memberikan hal lebih sehingga berjalannya ya memang semacam itulah. Beda dengan sekolah-sekolah mohon maaf negeri karena memang semuanya sudah dari pemerintah, fasilitas pemerintah, dari honor, dari gaji, sarana dan semuanya. Jadi terutama ini memang di kesejahteraan guru yang perlu memang diperhatikan karena terkait kualitas dan mutu seorang pendidik. Ya, jadi terkait honor nih Mas. Ya, honor. Kesejahteraan guru. Di sini kan ada yang namanya honor kesejahteraan guru swasta. Nah, menurut Mas Wafik nih gimana sih Mas pandangan Mas Wafik? Apakah selama ini honor kesejahteraan guru swasta di sini tuh udah berjalan baik atau gimana? Nah, gini. Untuk terkait honor atau honorarium atau tunjangan biasanya. Kalau dulu itu namanya itu bantuan kesejahteraan guru atau BKG. Berjalannya waktu di zaman Bupati Pak Tamsil itu punya visi misi TKGS, tunjangan kesejahteraan guru. Per guru itu 1 juta dengan kriteria adalah guru swasta. Nah, ini yang menjadi daya tarik karena memang Kudus itu memang kota santri yang salah satunya banyak madrasah swasta, banyak madrasah diniyah, TPQ. Ini sangat antusias sehingga saat itu memang beliau dengan signifikan bisa mengalahkan atau memenangkan di pilkada tersebut lewat kekuatan dari guru-guru swasta, pondok pesantren. Nah, karena apa? Yang sebelumnya itu, sebelumnya sudah ada, cuma sifatnya 1 tahun sekali. Oh, berarti sebelumnya itu sudah ada program ini sudah ada, cuma namanya tidak TKGS atau HKGS yang sekarang. Itu namanya ya APBD, bantuan APBD itu biasanya dikucurkan 1 tahun sekali. Berapa Mas? Dulu terakhir itu di nominal 1 juta. Itu biasanya diberikan ketika menjelang hari raya. Yakni pas puasa, karena memang saat itu guru-guru sangat membutuhkan. Di program Pak Tamsil itu dia memberikan 1 juta sebagai bentuk perhatian terhadap guru-guru swasta per bulan per bulan 1 juta. Dan sehingga saat itu di samping saya memang menjadi guru swasta di Madrasah Aliyah TPQ 2018 saya diamanati menjadi ketua Badko TPQ, yakni Badan Koordinasi Taman Pendidikan Al-Quran di Kecamatan Bae. Yang saat itu Pak Bupati menyanangkan program itu, visi misinya program, dan terus dilibatkan forum-forum yang ada, bagaimana mekanismenya, bagaimana memverifikasinya, sehingga saya tahu betul saat itu di akhir 2018 guru yang menerima itu adalah guru swasta, non ASN otomatis, terus tidak sertifikasi, tidak TNI Polri, tidak perangkat desa, dan tidak pensiunan. Nah, itu mendapat honorarium 1 juta semua sama. Artinya pengabdiannya berapa tahun, terus muridnya berapa jumlahnya, jam mengajarnya berapa, 1 tahun semua. Sepuluh rata. Dan itu cair di awal 2019 di Januari. Dan saat itu ya tidak terlalu mekanisme atau persyaratannya tidak berbelit-belit karena bagi Pak Tamsil saat itu dipermudah. Berarti terkait pencairan tuh gampang ya? Gampang, ya ini di awal bulan. Awal bulan saat itu di akhir Januari semua guru
yang sudah terdata, mengisi untuk form pembuatan rekening, dan di awal Februari semuanya sudah cair. Jadi selama 1 tahun itu cairnya itu di awal bulan, seperti halnya gajian kalau gaji PNS. betul, Nah, dan itu pengalaman yang sangat berharga bagi seorang guru swasta, apalagi guru TPQ Madin, baru pertama kali dia masuk ke ATM. Nah, jadi sebelumnya dia tidak tahu ATM seperti apa. Itu yang sangat menggembirakan, dan itu yang menjadikan guru-guru sangat bersyukur sekali. Karena merasa diorangkan gitu ya, Iya, merasa betul, dihargai kerja diorangkan. Iya, jadi ini kan dulu waktu Pak Tamsil kan 1 juta Mas. 1 Terus juta, memang betul. diturunkan ya. Diturunkan menjadi ada beberapa versi. Setelah aku kunjungan nih, ketemu dari berbagai macam guru, itu ternyata banyak guys. Jadi ada yang dapatnya 300.000, ada yang dapatnya 200.000, 350. Cuman sejauh ini paling besar nominalnya 350.000 sih ya Mas. Mungkin kalau dari Mas Taufik sendiri, untuk nominalnya paling besar 1 juta, tapi bisa dihitung jari. Bisa gitu dihitung ya? jari itu. Oke. Dan itu sulit sekali untuk mendapatkannya. Nah, jadi dulu itu gini, awalnya Pak Tamsil 1 tahun itu 1 juta, tapi Allah berkehendak lain, beliau hanya menjabat 1 tahun, setelah itu turun. Nah, awalnya gini perselisihan, karena saat itu mau diturunkan menjadi 150. Dari 1 juta jadi 150 yang paling rendah itu. Terus dari forum semuanya berjuang bagaimana menemui dewan. Ada lewat partai ini, semuanya bagaimana mendesak supaya Pak Bupati bisa mengembalikan lagi, tapi ternyata tidak bisa. Sehingga tawar-menawar sampai alot, sehingga diputuskan yang terakhir itu di angka 350. Itu hampir mayoritas. Selebihnya sedikit itu 400, ada 600, yang terakhir paling tinggi 1 juta. Itu bisa dihitung jari. Misalnya saya di Kecamatan Bae, itu tidak kurang dari 10 orang. Itu yang ngajarnya sudah 40 tahun. Sekecamatan Bae. Sekecamatan Bae itu kurang dari 10 orang. Itu yang ngajarnya sudah 40 tahun. Itu ibaratnya ya kakek-kakek, anak-anak yang muda sudah. Gitu. Yang lainnya hampir rata-rata 350. Itu yang menjadi kecewaan, karena saat menerima 1 juta itu guru-guru Nyun Sewu ya, ini mohon maaf, samping gembiranya itu kadang-kadang dulu sebelumnya ngajar pakai sepeda, dia berani ngambil cicilan motor. Sebelum rumahnya kurang layak, dia berani renovasi, ambil pinjaman. Harapannya tunjangan itu bisa ngangsur, tapi ternyata pupus hanya berlaku 1 tahun saja. Ini yang sangat mengecewakan bagi Bapak Ibu guru swasta, terutama Madin dan TPI. Iya, jadi memang guys, sebagai guru nih, sebagai ujung tombak guys, emang yang menciptakan putra-putri bangsa, yang mencerdaskan masyarakat, ya memang guru yang ikhlas ngedidik. Dan hebatnya guru nih guys, meskipun gajinya diturunkan, tapi tetap gak ada yang mogok, tetap mereka berjuang, ya Mas ya. Termasuk ketika nominalnya menjadi 350 itu juga gak ada demo, gak ada apa. Artinya apa? Niat utama ya memang khidmah mendidik anak didik atau mungkin putra putri bagaimana bisa belajar yang baik. Cuma pemerintah itu harus memang ada perhatian khusus. Ya memang, jadi kami juga, khususnya saya, yang mencalonkan diri jadi wakil bupati guys, kami pengen juga berpihak kepada para guru yang sudah mendidik anak-anak kami juga, yang saya ngerti sampai sekarang ya memang kesulitannya dalam finansial itu ya, kesejahteraan guru. Oleh karena itu di sini kami punya program dengan mengembalikan HKGS itu menjadi 1 juta lagi Mas. Insya Allah nanti kalau kami sudah diamanatkan. Ini menjadi angin segar lagi, karena sekali lagi itu jumlah ini yang saya tahu, yang TPQ ini, yang saya tahu yang non formal itu, yang TPQ itu di Kabupaten Guru itu 3.000 kurang lebih, yang diniyah itu 2.000, ada yang swasta di sekolah formal total itu kurang lebih ada 8.000. Itu saya yakin ketika kesejahteraannya itu diperhatikan, tunjangannya diperhatikan, kualitasnya baik. Yang kedua, tetap Bapak Ibu guru akan memberikan hal yang terbaik, terutama doa bagi yang memimpin Kudus terutama, untuk karena ada keterpihakan atau kebijakan yang ke mereka. Insya Allah nanti ketika itu memang terrealisasi, saya yakin doa-doa itu akan mengalir dari guru-guru untuk keselamatan Bapak Ibu Bupati, terutama untuk kemajuan dan kemaslahatan
Kudus. Orang ini kesejahteraannya belum tercukupi aja, Bapak Ibu guru tuh ikhlas banget, apalagi kalau kesejahteraannya Wah, tercukupi. itu luar biasa itu. Itu pasti nanti akan sangat-sangat melahirkan putra-putri Kabupaten Kudus yang makin hebat-hebat, guys. Jadi aku mau nanya nih Mas, kalau guru swasta ini selain HKGS ada nggak sih Mas tunjangan-tunjangan lain? Gini, untuk yang guru swasta, nah itu ada, itu pun syaratnya lumayan. Ya ini dia harus sudah masuk, kalau di madrasah namanya disimpatika, itu harus sudah mengajar 5 tahun. Nah, kalau di yang dinas itu namanya dapodi. Itu 5 tahun dia akan masuk sistem, dia nanti setiap tahun dapat yang namanya GBPNS, guru bukan PNS. Itu nominalnya 3 juta. Kalau kita bagi 12 berarti dapat 250.000. Itu cairnya 1 semester sekali atau 6 bulan sekali. Nah, kalau yang guru ngaji, TPQ, Madin, itu ada insentif dari gubernur yang tahun kemarin periode beliau itu memberikan nominalnya Rp100.000. Itu 1 bulan. Itu cairnya juga sama 1 semester, jadi 600.000. Karena rata-rata guru itu kan nggak punya pekerjaan yang formal seperti halnya di perusahaan atau di pabrik. Karena dia masuknya itu jam 2:30, jam 2, otomatis dia rata-rata wira swasta. Ada yang tani, ada yang memang dia wira swasta apalah, ternak dan lain sebagainya. Dan itu sangat membantu sekali ketika itu ada insentif atau honor lah atau namanya. Mas Wafik ini pasti sering ketemu sama siswa atau santri yang mungkin finansialnya kurang mampu, Mas. Sedangkan kan nggak semua anak-anak nih bisa masuk ke sekolah negeri. Betul. Mereka kadang harus ke swasta, tapi mereka nggak mampu. Nah, dari pihak sekolah swasta tuh biasanya mencarikan beasiswa nggak untuk gini, kalau kita bicara ke siswa, ini ada beasiswa, tapi memang sangat sedikit sekali. Apalagi di madrasah swasta. Kalau madrasah negeri kita memang tadi dari gurunya pendidikan sudah semuanya gaji dari pemerintah, terus dari sarprasnya semuanya di pick up dari pemerintah. Dan rata-rata memang wali muridnya itu rata-rata menengah ke atas, sehingga yang menengah ke bawah larinya ke swasta. Jadi kalau kita prosentase yang swasta itu antara yang punya katakanlah menengah ke atas dengan menengah ke bawah itu berbanding 80 sama 20%. Jadi yang memang tidak punya, tidak mampu 80%. Cuma ini ada program dari pemerintah semenjak Pak Jokowi itu ada dimunculkan yang namanya KIP, Kartu Indonesia Pintar, atau PIP, Program Indonesia Pintar. Cuma itu juga tadi kuotanya tidak banyak. Jadi misalnya paling-paling hanya 1/4. Jadi kalau siswa itu 100, yang dapat hanya 25. Padahal tadi kalau kita presentasikan 80%, berarti masih ada kurang lebih 60% itu tidak dapat. Nah, itu, dan itu datanya sendiri itu dari desa seperti halnya PKH. Jadi dari madrasah itu hanya pencairan secara kolektif, dan juga anak itu dapat ATM. Nominalnya beda-beda tergantung tingkatannya. Jadi lewat program pemerintah itu. Ya, emang jadi kalau kita ngomongin tentang beasiswa tuh memang harus lebih digalakkan ya Mas, jadi biar lebih merata. Itu dari pemerintah pusat ya, yang KIP ya. Yang dari kabupaten, yang gubernur itu belum ada ya. Jadi tuh di program saya itu nggak cuman ada program untuk guru, kita juga ada program untuk siswa Mas. Jadi kami juga bawa program beasiswa untuk siswa-siswa yang berprestasi dan yang tidak mampu. Harapannya ini untuk mendukung melaksanakan wajib belajar selama 12 tahun. Ya, dan harapan saya juga biar anak-anak di Kabupaten Kudus ini merata Mas. Jadi harus sekolah semua kalau bisa. Dan di sini kami juga punya program pelatihan wirausaha untuk anak-anak Gen Z, milenial, dan santri. Jadi setelah sekolah nanti mungkin nggak semua anak itu passionnya masuk jadi kerja kantoran, jadi karyawan ya.
Jadi akan banyak sering ada kegiatan pelatihan-pelatihan guys. Kalau ngomong mengenai kewirausahaan nih Mas Wafik, sesuai dengan yang Mas Wafik amati saat ini, seberapa besar sih minat siswa mengenai kewirausahaan? Atau mungkin di sekolah ada nggak sih Mas? Terima kasih. Kebetulan saya sebagai pendidik di Madrasah Aliyah, itu kan kami mencoba untuk membuat keunggulan terobosan dengan adanya keterampilan yang putra itu kita kasih keterampilan otomotif yang anak-anak itu sangat minat sekali dengan didik otomotif dan setiap tahun itu perkembangannya luar biasa dan itu menjadi peluang. Yang perempuan kita kasih namanya keterampilan tata busana. Ketika kita bicara dengan fashion itu kan setiap tahun itu perkembangannya luar biasa. Bahkan ketika mungkin hari raya atau lebaran itu yang dulu kita hanya memakai membeli satu setel, sekarang sudah 2, 3 bahkan berapa setel itu. Nah itu menjadi peluang kami sehingga kami tangkap anak-anak kita kasih pendidikan keterampilan otomotif dan tata busana. Nah, kita berusaha, cuma kendalanya tadi adalah terkait modal. Anak-anak itu ada ketakutan. Itu nanti ketika kita bisa itu nanti modalnya bagaimana, terus terkait pemasarnya bagaimana, sehingga ini sangat menarik sekali supaya anak-anak kita mindsetnya ketika keluar atau lulus dari pendidikan menengah atas, aliyah atau SMA SMK itu tidak menjadi karyawan atau buruh. Setidaknya dia punya entrepreneur untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dan itu ya tadi butuh keuletan. Yang kedua adalah terkait modal. Termasuk ini yang sangat marak itu kan penjualan online itu. Nah, itu kan butuh yang namanya digital marketing. Nah, mungkin sekarang tanpa dia punya barang itu dia bisa jual beli, tapi itu butuh yang namanya pelatihan. Maka itu harapan kami ketika nanti Mbak Belinda, jadi harapannya nanti ada pendidikan keterampilan terkait digital marketing atau misalnya di situ tadi seperti sekolah kami karena memang tidak di perdesaan, nah di pinggiran kota yang kita tahu betul tadi kita berikan ada pelatihan atau keterampilan otomotif tata busana, yaitu terkait permodalan ketika nanti dia mau membuka lapangan pekerjaan berupa wirausaha itu. Yang kedua terkait alat-alat. Nah ini yang menjadi problematika di kami sebagai madrasah atau sekolah swasta. Itu. Nah nyinggung terkait modal juga guys, jadi di program kami juga ada juga guys pemberian modal usaha untuk para pelaku ekonomi kreatif, UMKM dan PKL. Jadi harapan saya ini ya memang program-program ini nanti menunjang untuk anak muda, para milenial, para Gen Z untuk mengembangkan wirausahanya. Di sekolah tuh juga ternyata sudah ada ya Mas tentang kewirausahaan sudah ada. Maka dari itu nanti akan kita buat lebih banyak lagi pelatihan-pelatihan dan terutama yang berbasis digital marketing karena nggak mungkiri ya Mas, sekarang memang eranya kan era seperti itu. Jadi kita harus bisa mengikuti. Cuma yang berjalan ini kan gini, kita kan di Kudus ada namanya BLK ya. BLK itu sasarannya malah anak yang putus sekolah atau tidak sekolah. Harapannya itu bisa juga masuk kemitraan dengan sekolah. Jadi sekolah itu nanti dimatchkan dengan jam pelajaran sehingga ketika anak itu sudah ada gambaran nanti apakah melanjutkan perguruan tinggi atau tidak. Kalau melanjutkan kita dampingi ke perguruan tinggi mana. Kalau tidak itu di kelas 12 itu sudah dimasukkan tentang tadi keterampilan nanti kerjasama dengan BLK entah itu berbentuk menjahit atau mungkin tata buga atau tata rias sehingga dia ketika pasca itu dia langsung bisa entah itu nanti misalnya dapat langsung peralatannya atau modalnya atau apalah sehingga anak-anak itu tidak langsung ke buruh atau karyawan yang itu yang saat ini digemari. Jadi anak lulus langsung jadi karyawan, jadi buruh, yang ini menjadi yang rata-rata sekarang kan outsourcing. Nah, padahal Kudus ini kan harus tadi kita lebih banyak giatkan untuk menjadi pengusaha muda, munculkan entrepreneur baru supaya lapangan pekerjaan itu semakin banyak. Nah, Mas, tadi kan kita ini sudah membahas mengenai isu pendidikan yang ada di sini. Betul, benar. Nah, ini aku mau tanya sama harapan Mas Wafik untuk masalah pendidikan. Harapan untuk pemerintah kabupaten sendiri seperti apa?
Ya, terima kasih sebagai yang tenaga kami pendidik, sampaikan tadi. Kita bincang-bincang terkait pendidikan. Nah, bahwasanya memang pendidikan ini sangat penting, terutama bagi pemerintah dan negara, karena pengelolaan manajemen di sebuah negara atau kota itu adalah di pendidikan. Bahkan dari undang-undang itu mengamanatkan 20%, karena itu terkait sumber daya manusia. Ketika sumber daya manusia sudah bermutu, berkualitas, insya Allah sudah bisa mengolah manajemen sumber daya yang luar biasa di Indonesia ini. Maka harapan kami bagi pemerintah Kabupaten Kudus khususnya itu benar-benar memperhatikan kesejahteraan guru-guru supaya benar-benar bagaimana memberikan yang terbaik untuk anak didik, mengajar dengan ikhlas. Tentunya ketika Bapak Ibu guru ada perhatian, kesejahteraannya diperhatikan, itu anak didik akan menjadi pintar dan cerdas, tentunya adalah berakhlakul karimah. Itu yang terpenting. Kenapa? Guru ini benar-benar sumbernya lah, bahkan termasuk profesi apapun itu ya yang menghasilkan adalah guru. Nah, makanya ini harus ada porsi lebih, terutama adalah guru-guru swasta, guru-guru ngaji, guru-guru madin yang memang selama ini beliau sudah khidmah berjuang di pendidikan yang mencerdaskan anak didik kita menjadi generasi yang Qur'ani, yang berakhlakul karimah, tentunya yang soleh-solehah. Terima kasih. Baik Mas Wafiq, terima kasih sekali udah mau main ke rumah saya. Sama-sama. Semoga Mas Wafiq karirnya lancar terus, sukses amin, terus. Amin. Dan bisa menghasilkan putra-putri yang oke, yang keren, yang hebat, yang bisa untuk berkembang di masyarakat Kudus. Nanti harapan saya kan anak-anak dari masyarakat Kudus ini nanti bisa bermanfaat untuk Kabupaten Kudus. Ya, tentunya. Ya. Dan terima kasih juga buat bolo-bolo yang udah mampir di podcastku. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.